Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini kami akan mengenalkan tanaman hias Platyserum. Tanaman hias ini sekarang lagi ngehits loh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman hias Platyserum atau paku tanduk rusa kami dapatkan dari literatur di wikipedia.org. Klasifikasi secara ilmiah, Platyserum kerajaannya adalah plantae, divisinya adalah Polypodiophyta, kelasnya adalah Polypodiopsida, ordonya adalah Polypodiales, familinya adalah Polypodiaceae, dan genusnya adalah Platyserum. Dan spesiesnya banyak sekali loh, sahabat kebun berkah. Paku tanduk rusa merupakan tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam genus Platyserum. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang khas karena memiliki dua tipe ental dengan fungsi dan bentuk yang jelas berbeda. Salah satu tipe entalnya bercabang-cabang berbentuk seperti tanduk rusa. Tumbuhan paku yang juga dikenal sebagai simbar menjangan ini dapat tumbuh liar di berbagai penjuru daerah tropika dan subtropika Asia, Afrika, dan Australia. Dengan satu jenis ditemukan di pegunungan Amerika Selatan. Epifit sejati dengan rimpang atau rizom lunak namun liat, bergerombol dan menjalar pendek pada batang pohon atau bebatuan. Rimpang sulit dipotong dan tumbuh menjalar pendek membuat tampilan seperti bergerombol. Akar tumbuh pada rimpang dan melekat erat pada permukaan tempatnya menempel. Entalnya agak tebal ya, ini seperti daun ya sahabat kebun berkah. Ental itu tumbuh dari rimpang, duduk terbentuk dua bentuk ental. Ental perisai yang melebar menutupi rimpang dan rumpun. Kalau di video ini sahabat kebun berkah warnanya coklat ya. Ia menyangga daun steril atau tropopil. Ental tanduk tumbuh menjuntai atau tegak, muncul dari titik yang sama dengan ental perisai. Ia berfungsi sebagai tropopil sekaligus sporopil atau daun fertil membawa spora. Spora dibentuk pada sori yang terletak di sisi bawah daun. Ental perisai biasanya bercangap ke atas dan dapat menangkap sisa-sisa daun serta seresah dari tanaman inang sehingga menjadi humus yang terperangkap pada bagian dalam perisai. Dengan demikian, ental ini berfungsi sebagai pelindung rimpang dan menyediakan lingkungan lembab dan hara bagi akar. Ental yang menjuntai dapat bercabang-cabang, mendua, dan dapat mencapai panjang 1 meter bahkan lebih, tergantung jenis Platyserum yang ada. Seperti Platyserum coronarium dapat memiliki daun fertil yang menjuntai hingga 2,5 meter. Spora terdapat pada sporangia yang terlindung oleh sori yang tumbuh menggerombol di sisi bawah ental fertil, menyebabkan bagian yang berwarna coklat pada daun. Pola pada posisi sori ini menjadi salah satu ciri pembeda jenis-jenis Platyserum. Beberapa jenis membentuk koloni rimpang bercabang-cabang sehingga memiliki lebih daripada satu titik pertumbuhan, seperti pada Platyserum bifurcatum. Jenis-jenis semacam ini dapat diperbanyak secara aseksual dengan memisahkan rimpangnya. Namun demikian, ada pula yang hanya memiliki satu titik pertumbuhan sehingga soliter. Perbanyakan dengan spora terjadi jika spora tumbuh pada sudut batang pohon yang lembab. Bentuk gametofitnya mirip dengan kebanyakan jenis paku sejati, yaitu serupa jantung. Banyak jenis Platyserum yang mampu bertahan pada kondisi kering tanpa hujan dan memiliki jalur fotosintesis krasolacean acid metabolism atau kita singkat dengan CAM, seperti yang terjadi pada Platyserum veitchii ya. Sahabat kebun berkah, adapun taksonomi dan jenisnya, ternyata
Platycerium ini ada hampir 15-20 jenis ya, tergantung dari bagaimana memandang satu varietas atau spesies. Berdasarkan penelitian Cryer dan Schneider tahun 2016 dapat ditunjukkan bahwa Platycerium merupakan sepupu taksonomi dari Pirosia, dan di dalamnya terdapat 3 kelompok spesies di bawah genus yang agak bermiripan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Joe Heshizaki tahun 72. Kelompok ini juga berkaitan dengan sebaran biogeografi. Ini ya, ada beberapa jenis menurut pengelompokan dari Cryer dan Schneider. Yang pertama adalah kelompok Afrika Amerika. Kelompok yang berasal dari daratan kuno yang menyatukan Madagaskar, Afrika, dan Amerika Selatan. Sori terletak pada bagian tengah helai daun tanduk. Ini seperti Platycerium adinum baker. Ini spesies asli Amerika Selatan, Peru, Bolivia, dan utara Chile. Tumbuh di pegunungan Andes. Ada juga Platycerium alcicorne gaud. Ini asli dari Afrika Timur dan kepulauan sekitarnya seperti Madagaskar dan Kepulauan Komoro. Yang ketiga adalah Platycerium elepatotis swift. Ini Afrika Trophirs ya. Ada Platycerium elisi baker, ada Platycerium madagascarensis asli Madagaskar, Platycerium quadridicotonum, ada Platycerium stemaria Des. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jawa Australia. Kelompok beranggotakan Biforcatum kompleks yang oleh beberapa penulis dianggap sebagai satu spesies. Sorinya terletak di bagian ujung helai daun tanduk. Contohnya adalah Platycerium biforcatum dari Malaysia sampai Polinesia. Ada Platycerium hili, ini dari Papua ya, dan Queensland. Ada Platycerium vetchi ini dari Queensland, dan Platycerium willinci ini dari Jawa dan Sulawesi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Malaya Asia. Kelompok ini terbagi menjadi grup Coronarium dan grup Grande. Grup Coronarium memiliki sori yang berada pada struktur mirip mangkok yang beranggotakan Platycerium coronarium dan Platycerium ridleyi. Sisanya adalah grup Grande dengan sori berada di cabang pangkal pertama daun tanduk. Ini contohnya adalah Platycerium coronarium yang berasal dari Asia Tenggara hingga Sumatera, Kalimantan, dan Filipina Selatan. Ada Platycerium ridleyi, ini tumbuh di Malaya, Sarawak, Sabah, dan Kalimantan. Ada Platycerium grande, berasal dari Filipina dan Gorontalo. Ada juga Platycerium holdumii, ini dari Indochina, utara semenanjung Malaya. Platycerium superbum, asli Queensland. Platycerium wallichii dari Asia Tenggara daratan dan sekitarnya. Juga adalah Platycerium wandai rasib dari Papua ya, sahabat kebun berkah. Ternyata banyak sekali ya sahabat kebun berkah jenis-jenisnya. Lalu apa sih ya kegunaan dari Platycerium ini ya? Tadi kan kita sudah mengenal jenisnya dan sebagainya. Ternyata paku tanduk rusa atau Platycerium ini merupakan salah satu tanaman hias yang biasa dipelihara oleh pekarangan di rumah ya, ditempel di pohon atau digantungkan untuk memberikan kesan alami pada taman. Beberapa jenisnya menghasilkan anakan yang dapat dipisahkan dari induknya. Lakukan secara hati-hati dan ditempel pada tempat lain ya. Ternyata Platycerium memang digunakan untuk tanaman hias. Dan sahabat kebun berkah, pada waktu kali ini tanaman Platycerium ini sangat-sangat ngehit di Indonesia ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, join, dan share di channel Junediono Kebun Berkah, karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa sahabat kebun berkah dapatkan. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.